saya sudah login ke halaman admin. Dashboardnya pun cukup lengkap teman-teman semua. Halo teman-teman semua, baik lagi di channel MHP Code. Pada video kali ini saya akan review aplikasi PPDB Pro ya. Jadi fiturnya cukup lengkap sekali. Ini bisa digunakan untuk sekolah, SMA, SMP, SD maupun perguruan tinggi juga bisa. Dan teman-teman bisa mendapatkan aplikasinya di link deskripsi video ini, dan juga saya sudah sediakan link untuk demonya ya di deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja review, dan nanti saya juga akan memperlihatkan bagaimana cara instalasi dari aplikasinya. Yang pertama di sini ada halaman user ya. Jadi di sini mempunyai beberapa akses untuk login. Yang pertama ada login admin, dan juga ada login siswa, dan juga ada login guru, karyawan lain sebagainya. Ya, kita coba dulu. Di sini ada menu home, acara, galeri, dan tentang kami, kontak, dan juga login. Di sini ada daftar ya. Jadi ini bisa disetting di halaman admin ya, sudah dinamis. Ini juga bisa diganti-ganti teman-teman semua, dan untuk tampilannya pun sudah responsif. Nah, di sini ada tentang sekolah ya. Ini bisa ditambahkan foto nanti di halaman admin, dan juga kalau misalkan kita lihat ke bawah, ini juga bisa kita setting. Ini juga udah dinamis ya. Total siswa, total guru, pendidikan, dan juga kelas. Nah, ini PPDB sekaligus ada konselingnya juga di dalam adminnya. Juga ini bisa diganti-ganti, sudah dinamis dalam admin, dan juga di sini bisa lihat galeri. Ya, jadi cukup keren sih. Oke, kalau misalkan ini klik, nah ini kalau sudah dimasukkan gambar, ini bakal muncul gambarnya. Begitu. Dan juga kalau misalkan kita lihat, ini juga ada kategorinya di sini nanti. Oke, nah kita balik lagi ke home. Terus kalau misalkan ke bawah, di sini juga ada acara ya, informasi acara atau berita, bolehlah seperti itu. Kalau diklik juga ini bisa kita cari berdasarkan kategori di sini nih. Ya, kita bisa buat kategori baru juga nanti di halaman admin. Bisa diisi juga untuk thumbnail gambarnya, dan ini deskripsinya ya. Dan waktu untuk terbitnya, dan juga lokasinya dan sebagainya. Di sini juga kategorinya ya bisa ditambahkan di halaman admin. Terus di sini juga bisa langsung kita daftar, dan juga di sini ada pertanyaan nih ya, ada pertanyaan, kita bisa buka pertanyaan di sini ya. Terus nanti di halaman admin bisa tambahkan ini untuk pertanyaannya. Di sini juga bisa langsung daftar sekarang ya, daftar sekarang. Nah, ini untuk PPDB siswa atau mahasiswa yang akan daftar. Nah, ini seperti biasa, masukkan dulu identitas dan juga biodatanya ya. Nah, nanti ketika alurnya, ketika sudah daftar semua, jangan lupa passwordnya. Dia nanti bisa login setelah admin memverifikasi bahwa dia sudah lulus ya dari langkah pendaftaran. Nanti dia bisa masuk atau bisa login setelah diverifikasi oleh admin. Begitu. Tinggal di sini juga bisa pilih pendaftaran yang sudah dinamis, bisa diganti saja. Kalau misalkan ada SMK saja, atau misalkan ada banyak sekolahnya bisa ditambahkan. Begitu. Dan juga di sini ada acara nih yang tadi ya. Terus galeri, ada tentang kami juga ya. Ini bisa diedit di halaman admin. Di sini juga ada kontak. Nah, seperti ini. Oke, bisa tambahkan juga mapsnya, nanti bisa disetting di halaman admin. Terus kalau misalkan kita lihat ya, inspect elemen, dia sudah responsif seperti ini. Udah keren sih ya, cocok banget nih. Teman-teman bisa download saja, linknya sudah ada di deskripsi video ini. Udah responsif dia. Nah, lalu setelah ini saya akan coba masuk ke dalam halaman admin ya. Masuk ke halaman admin dulu, nanti kita coba untuk siswa. Nah, untuk halaman admin, URL-nya dia masuk ke out seperti ini, lalu /admin gitu ya.
Nah, di sini juga untuk emailnya, email admin@gmail.com dan passwordnya admin ya. Lalu login. Nah, di sini saya sudah login ke halaman admin. Dashboardnya pun cukup lengkap teman-teman semua. Di sini ada presensi absen, absen siswa, ya, absen karyawan juga, total siswa, total karyawan, total kelas. Di sini ada data e-counseling juga, nanti admin atau guru bisa nambahkan konseling, nanti akan masuk ke siswa. Terus ada perizinan siswa juga, ada pelanggaran siswa, ada kontak ya. Jadi kontak ini tadi yang di halaman kontak user nanti masuknya ke sini nih, admin bisa membalas gitu. Dan galeri juga bisa ditambahkan di sini, terus acara informasinya juga bisa ditambahkan di sini. Dan data siswanya pun di sini udah grafik nih, yang hijau ini laki-laki, yang biru ini perempuan. Begitu ya. Di sini juga bisa edit profile website, nanti masuk nih ke halaman yang tadi yang di depan itu ya. Jadi admin bisa mengubah-ubahnya halaman tampilan websitenya. Di sini juga ada siswa berdasarkan poin dari konseling ya, dan juga pelanggarannya di sini ada kalau misalkan datanya sudah terisi. Dan ini sudah responsif dan juga sudah aman lah, nggak ada yang error. Dan by the way saya di sini menggunakan PHP 7.3 runningnya ya. Kalau misalkan lihat di data PPDB di sini juga ada statusnya nih. Kalau misalkan dia pending, dia belum dikonfirmasi oleh admin, tinggal klik kelola ya. Terus di sini konfirmasi untuk pembayarannya juga bisa dicek. Dan juga ini bisa menggunakan TriPay ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan mau teman-teman bisa diekspor juga datanya nanti ke Excel gitu. Teman-teman bisa aulik aja. Terus di sini ada data siswa. Nah, setelah dikonfirmasi dan dinyatakan lulus oleh admin, maka nanti data dari PPDB tersebut akan masuk ke dalam data siswa di sini. Nah, dia udah jadi siswa nih ya, bukan calon siswa lagi. Nah, setelah dia jadi siswa, maka dia sudah mempunyai NIM dan juga bisa login ke halamannya masing-masing. Di sini juga ada poinnya nanti ya. Kalau misalkan ada pelanggaran, dia juga nanti poinnya berkurang begitu. Terus ada data karyawannya juga ya, ada data karyawan ya, dan juga bisa withdraw penggajian karyawan juga. Di sini juga ada level, bisa tambahkan karyawan juga, dan akses levelnya juga bisa ditambahkan. Oh ya, untuk siswa lagi di sini kalau misalkan bisa import ke Excel dan juga ekspor ya atau import ke Excel begitu. Dan untuk import di sini juga ada contoh data Excelnya nih. Kalau misalkan males nih satu-satu nambahin siswa, bisa langsung saja import langsung. Import dari Excel. Nanti di sini bisa download. Nah, seperti ini contoh dari data siswanya. Terus setelah diisi dari Excelnya baru bisa diekspor, otomatis dia akan bertambah di sini. Begitu. Terus di sini ada karyawan tadi udah, terus ada absensi dari karyawan. Nah, di sini juga ada laporan absensinya, kehadirannya, dan juga lain sebagainya. Terus di sini ada data konseling, ada data perizinan, presensi, pelanggaran. Nih, ini untuk siswa nih. Bisa ditambahkan nanti, bisa dibuatkan data konselingnya seperti apa. Terus data perizinannya juga bisa ditambahkan. Yang pasti ini sudah jalan sih, bisa ditambahkan tuh. Nama siswanya tuh, dia udah langsung, atau bisa langsung di set berdasarkan NISN 345. Oh enggak, harus berdasarkan nama ya. Tadi siapa tes, dia ada masuk nih, keterangannya apa, misalkan tanggal berapa, untuk izin ya, perizinannya apa, sakit atau ada acara. Ini bisa tambahkan juga data perizinannya juga begitu. Terus ada master data, ada data pendidikan ya, bisa ditambahkan juga nih, ada SD, SMP, tadi PPDB kan ada tuh. Terus ada data jurusan juga ya, jurusan IPA, IPS untuk SMK misalkan, bisa ditambah, edit dan juga hapus ini begitu. Dan di sini juga ada data kelas ya, ada data kelas tuh. Nah, data kelas bisa tambahkan jumlah kursinya dan juga jumlah siswanya. Di sini bisa kelihatan ya, bisa kelihatan nanti siswa ini misalkan jumlah siswa berapa, SMK nih misalkan gitu.
Itu bisa kelihatan, dan juga di sini ada data kursi. Nah, saya tambahkan juga di sini tuh. Oh, gitu. Terus yang paling keren di sini ada data pelanggaran, data perizinan, bisa ditambah-tambahkan lah ya. Bisa teman-teman bisa ulik juga. Di sini juga ada transaksi siswa. Kalau misalkan siswa udah bayar, kita bisa search berdasarkan tahun pelajaran ya. Masukkan listnya, misalkan siapa, nanti bisa dicari datanya. Tuh, dia muncul ya. Karena memang tidak ada dengan tahun ajaran dan list ini, karena dia belum ada nih. Nah, di sini total bayarnya, cetak bukti pembayaran, nanti juga dia akan muncul di halaman siswanya. Terus di sini juga ada transaksi umum, pemasukan, pengeluaran yang bisa ditambahkan, misalkan pemasukan dari SPP siswa atau pengeluaran untuk gaji ya, bisa dimasukkan nanti datanya. Terus di sini ada penggajian. Oh, ada penggajian, ada yang sudah digaji, ada yang belum untuk karyawan. Terus di sini juga ada cicilan, data cicilan karyawan potongannya. Misalkan karyawan dengan nomor berapa atau nama siapa dia mempunyai cicilan, nanti otomatis dia setelah penggajian kepotong ya, kalau misalkan dia punya cicilan. Sudah status pembayaran PPDB ya, yang tadi itu PPDB. Terus di sini ada laporan juga, laporan total keuangan, laporan per kelas, bisa di filter berdasarkan tanggal. Saya coba mau filter sampai tanggal sekarang, misalkan kita coba. Nah, oke. Karena mungkin datanya belum ada ini tanggal bulan 2 nih. Kita coba ke 2020 deh, Januari. Kita coba filter. Ya, datanya belum ada teman-teman. Kalau misalnya udah ada, nanti dia muncul, bisa ekspor ke Excel dan juga print begitu. Terus sih ada website nih, tambah acara yang tadi di depan ini nih. Kalau misalkan kita buka lagi localhost /sekolah pay. Nah, ini acara galeri ya tentang kami, di sini bisa ditambahkan acara, galeri, kategori. Nah, untuk kategori dari acaranya bisa ditambahkan di sini juga, galeri bisa ditambahkan kategorinya juga. Data galeri kita coba lihat. Nah, ini bisa diedit atau di view, edit, misalkan masukkan thumbnailnya. Kita coba masukkan thumbnail. Saya mau pakai yang ini misalkan. Oke, kita coba simpan galeri. Ya udah ada satu nih. Kalau misalkan kita refresh, nah dia muncul tuh gambarnya ya, gitu. Oke ya, ini cukup banyak banget nih, banyak sekali. Di sini ada kontak juga, terus ada home, menu utama, tagline ya. Tuh, menu utama gambarnya bisa diganti juga. Terus sini ada about ya, lalu yang tadi nih tanya jawab, kita bisa buatkan ya tanya jawabnya. Terus di sini juga ada setting ya, setting mapsnya, setting kontaknya, nama websitenya, terus email, terus logonya, papikonnya, login user, login admin juga bisa disetting di sini. Terus sini ada email sender juga. Nanti di sini bisa masukkan SMTP protokol dari providernya, dan juga di sini masukkan ya alamat hostnya, portnya berapa, ininya juga. Nanti dia bisa ngirim email di sini, email penerima, subjeknya apa, tulis, langsung otomatis dia akan terkirim.
tapi harus sesuai dengan port dari providernya. Di sini juga ada payment gateway ya. Jadi di sini bisa login dulu untuk payment gateway ya. Login menggunakan TriPay, nanti otomatis kalau misalkan di hosting dia alamatnya akan mengikuti hosting. Nah, ketika itu cara ininya banyak sih di YouTube juga ya, banyak cara bagaimana cara integrasi payment gateway menggunakan TriPay. Ini copy, nanti masuk login dulu ke halaman website dari si TriPay-nya. Nanti kode merchant-nya dapat dan juga API-nya juga dapat. Nanti kita submit aja gitu. Nanti untuk pembayaran bisa menggunakan virtual account seperti itu. Dan di sini juga ada settingan umum ya. Ada bulan, tahun pelajaran, bisa tambahkan kenaikan kelas. Nah, di sini ada kenaikan kelas, pilih pendidikan misalkan SMK. Jurusan. Nah, ini misalkan dia naik nih. Kita coba proses naik kelas. Nah, dia udah menaik peringatan jika siswa telah dibuat ketagihan. Oke. Dia sudah naik. Kalau misalkan banyak tinggal di checklist aja semuanya, checklist all begitu. Terus sini juga ada kelulusan. Bisa proses lulus atau tidak nih, statusnya udah lulus nih. Kalau misalkan dia batal lulus, balikan lagi. Dia batal lulus semuanya gitu. Data divisi, setting akun. Nah, setting akun di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk halaman admin. Keren banget. Terus ini saya akan coba ke halaman siswa ya. Jadi ke halaman siswa kita boleh masuk lagi ke halaman utamanya, landing page-nya. Untuk siswa bisa langsung saja login. Nah di sini login sebagai siswa. NISN-nya 12345. Untuk passwordnya demo. Nah, ini halaman siswa seperti ini. Dia punya dashboard juga, ada perizinan juga, pelanggaran dan juga konseling. Terus ada data transaksinya juga di sini. Ada data transaksi, nanti ada tagihan per bulan kalau misalkan sudah disetting di halaman admin. Dan profile, password, perizinan dan sebagainya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Dan juga bisa halaman kita masuk ke page dari karyawan, guru dan juga sebagainya. Teman-teman bisa cek aja tadi di halaman admin ada data karyawan, di situ kan ada levelnya. Nah, ada passwordnya juga, bisa dicek-cek aja. Oke teman-teman, jadi untuk reviewnya cukup sekian ya. Teman-teman bisa coba aja. Untuk demonya sudah saya simpan di link deskripsi video ini. Dan untuk passwordnya saya juga sudah simpan di deskripsi video ini. Oke teman-teman semua, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.